أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, di Jumat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana kisaran mungkin 3 mingguan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat mulia dan dinantikan, yaitu Ramadan. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, dengan kondisi keadaan sekarang, maka selayaknya kita selaku umat Islam
haruslah tetap optimis menjalani kehidupan, dan kita haruslah tetap memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala kekurangannya kita berada di dalam negeri ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan banyak nikmat, karunia, kesehatan, keamanan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita ukur jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Seperti di Myanmar, mereka sedang berkonflik. Kemudian saudara kita di Palestina juga pun sama. Dan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya pun tidak sedikit yang sedang mengalami konflik, bahkan sulit untuk melaksanakan ibadah Jumat, apalagi di bulan Ramadan. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jika ada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Jika ada yang sedang dalam keadaan kesedihan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti kesedihan dengan kebahagiaan. Dan jika ada saudara kita yang sedang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluarnya untuk melunaskannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang semoga Allah muliakan, terkait rasa syukur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Allah berfirman, wa'id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ayat ini pada saat itu ditujukan kepada Nabi Musa. Allah menegaskan, Allah memaklumkan, Allah memberitahukan dengan sangat pasti dengan mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Adapun jika kalian kufur, ingkar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Terkait dengan ayat ini, maka benar-benar sebuah hal yang memberikan informasi kepada kita, bahkan dikenal di dalam dunia psikologis secara ilmiah, dalam ilmu kedokteran pun, jika ada seorang yang sakit sedangkan dia memiliki keoptimisan untuk rasa sembuh, untuk bisa sembuh, maka insya Allah dia akan bisa mengalami kesembuhan. Di dalam dunia kedokteran pun dikenal bahwa yang namanya sugesti itu adalah obat yang paling ampuh bagi diri orang yang sakit. Sebagaimana canggihnya, sebagaimana hebatnya sebuah obat, jika diberikan kepada orang yang tidak memiliki rasa optimis untuk sembuh, maka akan sia-sia obat tersebut. Saat dia konsumsi tidak berpengaruh, maka dia akan selamanya mengalami penurunan dan semakin anjlok. Berbeda halnya dengan yang memiliki rasa optimis. Maka jika dikaitkan dengan rasa syukur, jika seorang hamba memiliki rasa syukur atas apa yang dipegangnya, apa yang dimilikinya, maka hidupnya akan bahagia. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, perbanyaklah melihat ke bawah kita. Seandainya kita melirik ke bawah kita, kita hanya memiliki kendaraan motor saja. Tetangga kita yang satu sudah beli mobil baru. Tapi kita akan tetap bisa memiliki rasa syukur seandainya kita bisa melihat kepada saudara kita yang lain yang hanya memiliki sepeda. Alhamdulillah, motor tidak kredit, tidak berhutang, walaupun motor tua. Saudara kita yang lain hanya memiliki sepeda. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan motor. Maka akan timbul rasa syukur di dalam hatinya. Dia tidak akan iri, tidak akan hasad kepada
tetangganya yang memiliki kendaraan yang lebih baik darinya. Pun demikian orang yang sakit, tatkala dia bersyukur kepada Allah, saya diberikan sakit, tapi alhamdulillah saya memiliki dana untuk pengobatan. Coba tetangga yang lain sudah dalam keadaan sakit, dia tidak memiliki penghasilan, maka orang yang sakit ini akan tetap bisa optimis, ditambah nikmatnya terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa syukur yang ada di dalam hatinya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana atau ada beberapa hal cara bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Seorang mukmin wajib bersyukur dengan hatinya. Yaitu bagaimana caranya? Bahwa tatkala dia diberikan nikmat baik kesehatan, harta, keamanan, kesejahteraan, maka dia bersyukur dengan hatinya dengan jalan yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengesahkan Allah, dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena dia yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita. Maka dia bersyukur dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dengan lisan, yaitu kita diajarkan mengucapkan alhamdulillah. Senantiasa bersyukur di dalam keadaan, di dalam berbagai keadaan, tatkala dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Yang ketiga dengan perbuatan, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Semisal kita memiliki harta, kita mendapatkan niaga yang lebih, maka kita tidak lupa ada yang namanya hak harta. Dan inilah yang menimbulkan kesejahteraan di atas muka bumi ini. Barang siapa penduduk suatu negeri, dia ingat akan 3 hal, yaitu yang pertama infak, sedekah, dan kemudian zakat untuk harta yang dia miliki, maka negeri itu akan aman sentosa. Negeri itu akan memiliki kemakmuran yang tinggi. Ini sudah Allah pastikan. Oleh karena itu di antara kita, jika kita memiliki sedikit rezeki, maka sedekah terbaik adalah yang kita berikan dalam keadaan kita pun tidak memiliki harta yang banyak. Sedekah yang utama adalah harta yang pas cukup untuk kita berikan juga kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakatnya. Jika kita memiliki tabungan, simpanan, properti yang sudah memiliki nilai haul 1 tahun, dan kemudian nisab 85 gram emas. Nisabnya adalah 85 gram emas. Kalikan harga emas sekarang berapa? Seandainya 1 juta, maka 85 juta. Jika harta itu bertahan dalam 1 tahun senilai 85 juta, tidak berkurang, malah bertambah, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Diambil 2,5% dari nilai kekayaannya. Tidak sedikit tidak banyak yang Allah minta. Allah hanya minta 2,5%. Dalam 1 juta saja nilainya hanya 2.500 rupiah yang Allah minta. Tidak banyak Allah meminta kepada para hambanya yang memiliki kekayaan. Kemudian yang keempat, yaitu dengan merawatnya nikmat yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk kebaikan. Seandainya kita memiliki motor, mobil, maka pada saat ada tetangga yang sakit, kita gunakan untuk membantu mereka. Kita untuk mengantar tetangga kita yang dalam keadaan kesusahan. Kita untuk membantu menolong mereka yang dalam keadaan urgent. Maka ini adalah salah satu bentuk untuk merawat dari nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jika kita memenuhi 4 kriteria ini dalam bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menambah rezeki kita dan tidak akan mengurangi dan tidak akan menyempitkan hati kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dari harta yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, demikianlah apa yang bisa khatib sampaikan tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya janji-janji Allah di dalam hal-hal yang terkait dengan infak, sedekah, kemudian zakat, maka sesungguhnya begitu dahsyat dan besar. Andaikan orang-orang yang memiliki harta mengetahui akan fadilah dari sedekah, infak, kemudian juga dari zakat dalam hal mengeluarkannya, maka dia akan senantiasa berlomba-lomba untuk mengeluarkannya. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Qarun di dalam Al-Qur'an. Qarun yang memiliki kunci-kunci gudang yang bisa hanya diangkat oleh 8 orang. Maka dia senantiasa mengatakan bahwa ini adalah usaha dariku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja keras aku. Maka Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, Allah tenggelamkan dia dengan caranya. Sungguh luar biasa cara Allah untuk menegur seseorang. Sebagaimana kisah salah satu kawan yang berada di Lombok, dia pasca membangun rumah 3 miliar, hanya baru dia tempati 3 hari terjadi gempa. Kemudian hancurlah di depan matanya rumah seharga 3 miliar. Sebentar Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekayaan tatkala Allah hendak ambil. Maka dari sini kita ambil hikmahnya bahwa tidak ada yang bisa kita bawa ke alam kubur selain amal kebaikan, perbuatan dan doa-doa dari keluarga dan kawan-kawan yang solih kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam jannahnya, di dalam surganya, bersama-sama kembali dalam rangka meraih kebaikan, kekekalan dan keabadian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.